Shalom teman-teman semua. Untuk pagi hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita, marilah kita sujud berdoa, marilah kita membaca sedikit dari firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati dan pikiran kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami serahkan dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau masih membimbing kami dari tidur kami Tuhan. Kiranya Kau selalu memberkati kami di sepanjang tidur kami Tuhan, sehingga pada hari ini saat kami terbangun dari tidur kami menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini dapat melekat pada diri kami. Kiranya firman-Mu pada hari ini dapat kami mengerti dan kami cerna dalam kehidupan keseharian kami. Tapi kami bukan hanya mencerna itu Tuhan, kami bukan hanya menerima itu saja, tapi kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, ini doa dan permohonan kami serahkan dalam nama-Mu demi Kristus Tuhan antara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Haleluya. Shalom teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita ingin membaca. Saya ambil bacaan pada pagi hari ini dari Matius 7 ayat ke-7 sampai dengan ke-8 tentang pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mungkin banyak kita yang berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk setiap permasalahan yang ada di hidup kita, untuk setiap hal yang ingin kita lakukan, untuk setiap sesuatu yang kita inginkan. Namun kadang kita mikir, loh kok mungkin belum terjadi, atau kok tidak ada perubahan ya. Mungkin kita berpikiran seperti itu. Namun sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Dalam Mazmur sendiri pasal ke-37 ayat ke-5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa kalau kita hanya berdoa saja, mungkin kita hanya memohon kepada Tuhan saja. Misal saat PAS ini, kita kan sudah mengalami masa-masa PAS. Ya mungkin dari kita ada yang kayak berserah, mungkin kayak wah aku kayaknya gak sanggup nih belajar buat ini. Nah terus kamu doa, ya apa, beri aku perlindungan, beri aku kekuatan untuk mengerjakan soal di PAS ini gitu. Misal saat yang berat, matematika lah misal, saat kita matematika kita mengalami down, mungkin berat saat belajar, berat saat mencoba mengerti apa yang harus dipelajari. Terus kita ingin berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, pertolongan Tuhan itu ada. Namun satu sisi kita cuman mengandalkan Tuhan tanpa usaha kita sendiri, itu sama dengan nol teman-teman. Jadi agar doa kita yang terkabul itu mintalah setiap hari. Kayak mungkin belum terkabul hari ini, mintalah lagi, tapi tidak dengan hanya terus meminta saja, tapi dengan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama berdoa, yang kedua percaya, yang ketiga bertindak. Dan ketiganya ini saling berhubungan. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, lalu kita bertindak apa yang harus kita lakukan untuk memulai segala sesuatu. Namun kita juga harus percaya bahwa ada perlindungan Tuhan, bahwa ada campur tangan Tuhan di setiap masalah yang kita lalui, di setiap doa yang kita
panjatkan. Toh kita boleh meminta apapun ke Tuhan, dan Tuhan pingin itu sebenarnya. Yang Tuhan pingin kita meminta dan kita bersyukur untuk segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Pada 2 Tawarik 1 ayat 11 tentang Salomo, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kuingini dan engkau tidak menerima kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Jadi dalam hal ini saat Salomo menjabat sebagai raja, dia gak minta umur panjang, dia gak minta apapun itu. Yang dia minta cuma satu, apa itu? Tentang meminta sebuah kebijaksanaan. Nah, di situ barulah dikenal Salomo sebagai sosok yang bijaksana, Salomo yang sosok yang dewasa pada saat itu. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau masih membimbing kami pada hari ini, Bapa. Bahwa kami sudah belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya kami dapat selalu bersyukur, kiranya kami dapat selalu mengerti akan apa yang sebaiknya berkenan bagi hidup kami, Bapak. Bapak, kami tahu rencana-Mu itu baik, Bapak, bagi hidup kami dan bagi masa depan kami. Kiranya Kau lancarkan segala urusan kami, baik di PAS ini maupun hari-hari yang akan datang, Bapak. Kiranya kami semua anak-anak-Mu dapat tumbuh berkembang di dalam Engkau. Ini doa pengharapan kami serahkan dalam satu nama, demi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Haleluya.